Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Melina dengan NIM 210601105 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto, STME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Adapun sub pembahasan pada materi ini, yang pertama, aliran sumber daya keuangan internasional. Yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Yang ketiga, peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Yang keempat, bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Dan yang kelima, konflik dan pembangunan. Untuk materi yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk antara lain yang pertama investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio yang terdiri dari yang pertama investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang kedua, investasi portofolio atau portfolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha, seperti bank, reksadana, perusahaan, dan individu swasta. Kemudian selanjutnya, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Dan yang terakhir, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing yang terdiri dari pemerintah nasional individual dan badan donatur multinasional dan yang kini makin berperan. Kemudian lembaga swadaya masyarakat LSM atau non-governmental organization NGO swasta sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Poin yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul dari negara-negara berpendapatan menengah tinggi seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik, tetapi bisa berpotensi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Pertumbuhan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan FDI muncul dalam gelombang yang senantiasa makin membesar. Pertumbuhan FDI tumbuh dari nilai tahunan 2,4 miliar dolar pada tahun 1962 menjadi 535 miliar dolar pada tahun 1990 sebelum melonjak menjadi 565 miliar dolar pada tahun 2007 ketika total rekor FDI dunia mencapai lebih dari 2 triliun dolar. Dan meskipun FDI global tahun 2008 menurun, aliran FDI ke negara-negara berkembang justru mencapai rekor baru sebesar 630 miliar dolar sebelum akhirnya turun ke angka 5.478 miliar dolar pada tahun 2009 dan setelahnya terlihat tahap awal menuju pemulihan. Sebagian besar dari 34 negara termiskin di Afrika hanya menerima secuil investasi asing. Hal ini tidak mengherankan karena modal swasta cenderung mengalir ke negara dan wilayah dengan pengembalian investasi yang tinggi dan situasi keamanan yang terjamin. Pada negara dengan masalah utang yang parah, pemerintah yang tidak stabil, dan reformasi ekonomi tidak menyeluruh, risiko kerugian modal bisa sangat tinggi.
serta harus mengakui bahwa perusahaan multinasional tidak bergerak dalam bisnis pembangunan. Tujuan mereka hanyalah memaksimalkan pengembalian atas modal. MNC mencari peluang keuntungan paling tinggi dan tidak menghiraukan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan persoalan lingkungan. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencakup bagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya globalisasi perdagangan dunia. 100 perusahaan multinasional non-finansial terbesar kini penjualannya mencapai lebih dari 8 triliun dolar. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global atau global factories yang mencari peluang dimanapun di dunia. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang tempat mereka beroperasi. Skala korporasi ini memang luar biasa. Total penjualan dari 6 MNC pada tahun 2008 melebihi GDP dari seluruh negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Skala operasional yang besar dipadukan dengan persaingan yang terbatas memberikan daya tawar yang sangat tinggi. 1. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Kontroversi seputar peran dan dampak investasi swasta asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumentasi dasar yang mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks jenis pembangunan yang ditemukannya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang A, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan atau faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dan juga bantuan luar negeri biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. B. Argumen yang menentang investasi swasta asing memperlebar kesenjangan. Secara umum, terdapat dua argumen dasar yang menentang investasi swasta asing secara umum dan kegiatan MNC secara khusus, argumen yang bersifat ekonomi dan argumen yang lebih bersifat filosofis dan atau ideologis. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumentasi berikut. Yang pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal mereinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasuk mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain. Yang kedua, walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing di negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial dan akibat repatriasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Yang ketiga, walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya, disebabkan adanya konsesi pajak yang bersifat liberal, praktik penetapan harga transfer atau transfer pricing, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik yang tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir, manajemen, keterampilan wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya langka tersebut.
dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Yang C, menyelaraskan pro dan kontra. Argumentasi yang mendukung maupun yang menentang investasi swasta asing belum bisa dibuktikan secara empiris dan mungkin tidak akan pernah. Karena kedua argumentasi ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan dalam penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik atas strategi pembangunan yang diinginkan. Jelas, penilaian real atau MNC dalam pembangunan membutuhkan studi kasus dari MNC tertentu di suatu negara. Mungkin satu-satunya kesimpulan umum yang valid adalah bahwa investasi swasta asing dapat menjadi stimulus penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial selama kepentingan MNC dan pemerintah negara tuan rumah sejalan dengan asumsi tentu saja kepentingan yang sejalan ini bukan berjalan bersama dalam pembangunan dualistik dan ketimpangan yang semakin besar. Selama MNC memandang peran mereka dalam hal output global dan maksimalisasi keuntungan dengan sedikit perhatian pada dampak domestik jangka panjang dari kegiatan mereka, tuduhan dari kalangan anti investasi swasta asing akan makin mengemuka di negara-negara berkembang. Yang kedua, investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investor portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham ekuitas, obligasi, sertifikat deposit, dan surat berharga oleh pihak asing seperti biasa negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, terkecuali negara-negara Afrika Sub-Sahara. Dari sudut pandang negara berkembang penerima dana, aliran investasi portofolio swasta dalam pasar saham dan obligasi lokal berpotensi menjadi sarana peningkatan modal bagi perusahaan domestik. Pasar saham dan obligasi lokal yang berfungsi dengan baik juga membantu investor domestik untuk mendiversifikasikan aset mereka, pilihan yang biasanya terbuka bagi kalangan kaya saja, dan dapat bertindak untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sektor keuangan dengan bertindak sebagai sarana penyaringan dan pemantauan dalam mengalokasikan dana kepada industri dan perusahaan dengan potensi pengembalian investasi yang paling tinggi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang. Secara rata-rata setelah disesuaikan dengan paritas daya beli, hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi. Dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan akan pendapatan yang lebih tinggi mengambil risiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang. Sebagian karena insentif ini pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja migran di seluruh dunia. Tetapi setengah dari jumlah ini berangkat dari negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Terdapat kekhawatiran yang berdasar bahwa berpindahnya pekerja migran ini dapat menghambat prospek pembangunan akibat hilangnya pekerja terampil melalui pengurasan intelektual. Hal ini yang mengompensasi kekhawatiran ini adalah manfaat yang diperoleh melalui pengiriman uang atau remittance ke negara asal pekerja migran, di luar keberhasilan pekerja migran legal atau ilegal. Ketika pekerja migran hanya memiliki keterampilan rendah dan penerima kiriman uang ini berasal dari keluarga miskin, potensi keuntungan bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi kentara. Pekerja migran seringkali mengirimkan uang untuk membangun rumah bagi keluarga mereka dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka serta memberikan asupan gizi yang lebih baik. Dengan demikian, pengiriman uang itu kini menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Yang D, bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Yang pertama, berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aluran modal ke negara-negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tujuannya non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberi donor. Dan yang kedua, dicirikan dengan syarat-syarat lunak atau concessional terms.
yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Bahkan definisi ini pun bisa jadi tidak sesuai karena hal itu bisa meliputi bantuan militer yang juga bersifat lunak dan non-komersial. Namun biasanya bantuan militer dikecualikan dari pengukuran ekonomi internasional terhadap aliran bantuan asing. Dengan demikian, konsep bantuan asing yang kini dipergunakan dan diterima secara luas mengacu pada seluruh pinjaman lunak dan hibah resmi, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk-bentuk lainnya, yang secara luas ditujukan untuk mentransfer sumber daya dari negara maju ke negara berkembang bagi kepentingan pembangunan, pengentasan kemiskinan, atau distribusi pendapatan. Yang kedua, jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi, Official Development Assistance atau ODI, yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis maupun aliran dana multilateral, telah tumbuh dari tingkat tahunan di bawah 5 miliar dolar pada tahun 1960 hingga 50 miliar dolar pada tahun 2000 dan lebih dari 128 miliar dolar pada tahun 2008. Namun persentase GNI negara maju yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan resmi menurun dari 0,51% pada tahun 1960 ke 0,23% pada tahun 2002, sebelum membaik ke angka 0,33% pada tahun 2005 dan 0,45% pada tahun 2008 sebagai akibat dari adanya kampanye peningkatan bantuan setelah fakta-fakta adanya ketertinggalan dalam pembangunan manusia di wilayah Afrika Sub-Sahara, inisiatif besar yang diputuskan pada pertemuan GS di Inggris pada tahun 2005. Alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB lebih memiliki dasar ekonomi, meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Yang ketiga, alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintahan negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, misalnya bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Dan tentu saja ini telah menjadi jawaban retoris mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad 21 ini. Meskipun begitu, belum ada bukti historis yang menunjukkan bahwa selama periode waktu yang lebih panjang, negara donor membantu negara lain tanpa mengharapkan pamrih atau manfaat politis, ekonomis, militer, anti-terorisme, anti-narkoba, dan sebagainya. Yang keempat, peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. Salah satu kekuatan yang tumbuh pesat dan paling signifikan dalam bidang bantuan pembangunan adalah yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat LSM, Non-Governmental Organization atau NGO. LSM merupakan organisasi sukarela yang bekerja dengan dan mewakili organisasi akar rumput setempat di negara-negara berkembang. Mereka juga merepresentasikan kepentingan kelompok lokal dan internasional dengan beragam fokus perhatian seperti penyediaan bantuan darurat, perlindungan kesehatan anak, perbaikan produksi pangan, peningkatan hak-hak perempuan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan penyediaan kredit pedesaan bagi petani kecil dan dunia usaha lokal. LSM membangun jalan, perumahan, rumah sakit, dan sekolah mereka, bekerja di klinik, keluarga berencana, dan kampung pengungsi. Mereka mengajar di sekolah-sekolah dan universitas dan juga melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil panen. Yang kelima, dampak-dampak bantuan. Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi dari bantuan asing, terutama bantuan publik atau pemerintah, seperti halnya dampak investasi swasta asing, masih ramai diperdebatkan. Di satu pihak ada para ekonom tradisional yang mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain adalah para kritikus yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan dengan mengganti alih-alih melengkapi tabungan dan investasi domestik yang memperparah defisit neraca pembayaran.
akibat meningkatnya kewajiban pelunasan utang ketika bantuan tersebut berbentuk pinjaman meskipun bersifat lunak, dan mengaitkan bantuan dengan kewajiban mengimpor produk negara donor. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada dan mendorong pertumbuhan sektor modern yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Sebagian kritikus yang beraliran kiri bahkan menegaskan bahwa bantuan asing sebenarnya menjadi kekuatan anti pembangunan karena menghambat pembangunan melalui penurunan tabungan dan memperbesar ketimpangan pendapatan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu konflik dan pembangunan. Yang pertama, cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kengerian dan akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan penyelesaian konflik tersebut, atau bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Ketidakpastian ini misalnya menghambat investasi dan kewirausahaan dan mempercepat pengurasan intelektual. Oleh sebab itu, upaya dalam mencari konsekuensi, penyebab dan penyelesaian kuratif dan preventif atas konflik disertai kekerasan dan perbaikan dan kondisi yang dapat memicu konflik telah menjadi bagian penting dalam bidang ekonomi pembangunan. Yang kedua, konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat terkena dampak langsung karena para orang tua kehilangan mata pencarian dan menjadi pengungsi dan anak-anak terpaksa bekerja. Pemulihan akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa perkembangan mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup. Dan untuk merekatkan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Berikut dampak dari konflik bersenjata antara lain, yang pertama kesehatan, kedua hancurnya kekayaan, memperparah kelaparan dan kemiskinan, hilangnya pendidikan, ikatan sosial yang koyak. Yang ketiga, penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik. Konflik lebih lazim terjadi di negara-negara dengan berpendapatan yang lebih rendah, pertumbuhan lambat, penduduk dengan jumlah menengah hingga besar, produksi minyak yang signifikan, lembaga negara yang buruk, sejumlah besar etnis minoritas yang dimarginalkan, pembagian etnis, pendekatan berlebih pada sumber daya primer, dan peluang untuk meraup keuntungan dari komoditas ekspor bernilai tinggi. Berikut penyebab terjadinya konflik antara lain ketimpangan horizontal, sumber daya alam untuk kebutuhan pasar, dan perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Yang keempat, resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Yang A, pentingnya kelembagaan. Lembaga yang baik dapat memberikan landasan akan jaminan keamanan dan hak dasar untuk mencegah atau setidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Lembaga yang baik dalam konteks ini memfasilitasi resolusi konflik sehingga mencegah kekerasan dan dengan demikian memungkinkan tumbuhnya kemampuan. Yang B, pelaku global dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Keamanan nasional sekali lagi. Sebuah kelembagaan mendasar menjadi sangat penting ketika kekerasan mulai keluar melintasi perbatasan serta sisa-sisa kekerasan dan pasukan pemberontak masih aktif di kantung-kantung wilayah di luar perbatasan. Yang C, pelaku regional, pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Uni Afrika makin memainkan peranan penting dalam mengatasi konflik disertai kekerasan dan dampaknya, terutama melalui operasi untuk menjaga perdamaian. Begitu kesepakatan damai ditandatangani dan pemerintah transisi atau permanen telah berdiri, dukungan bagi pembangunan ekonomi pasca konflik menjadi fokus utama. Yang D, pelaku nasional. Negara harus cukup kuat untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya, yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kerentanan negara merupakan persoalan yang besar. Selain itu juga terdapat persoalan mekanisme check and balance yang efektif. Selanjutnya fokus pada pendidikan. Education for All atau EFA dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Kenyataan bahwa konflik merusak pendidikan dengan menghancurkan infrastruktur, melukai atau membunuh siswa dan guru, dan sebagai
Ya, memang begitu jelas. EFA menyatakan bahwa pendidikan juga berdampak pada konflik, arena konflik bisa jadi muncul dari suatu ideologi yang disebarluaskan melalui pendidikan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Studi mengenai pembangunan komunitas dan strategi lain atas pencegahan konflik dan pemulihan pasca konflik memang masih berada pada tahap ini. Tetapi hasil-hasil terbaru kini dilaporkan secara berkala. Penilaian yang dilakukan oleh Ghazala Mansuri dan Vijayendra Rao juga menyimpulkan bahwa CDD lebih efektif ketika diimplementasikan secara spesifik terhadap konteks permasalahan, dengan rentang waktu yang panjang dan dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang dirancang dengan baik. Baik, itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan jangkauannya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.